Oke, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan bahas seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia yang beberapa waktu lalu meninggal dunia. Ya, pelayanannya cukup besar, pengikutnya cukup banyak, ya, dan dia cukup dikagumi karena lewat pelayanannya banyak orang bisa datang kepada Tuhan, yaitu Pendeta Yesaya Pariaji almarhum. Ya, nah setelah kematiannya beredar sebuah video kesaksian dari salah satu pengikutnya bahwa dia melihat Pendeta Yesaya Pariaji almarhum ini muncul di awan bersama Yesus, mengangkat tangan dan tersenyum, ya, dalam penglihatannya itu, ya, yang akan saya jelaskan atau komentari pada kesempatan ini. Nah, dalam hidupnya hamba Tuhan ini pengajarannya cukup kontroversial. Yang pertama karena sangat menekankan kepada pemakaian minyak urapan, ya, seolah-olah kalau tanpa minyak urapan tidak ada suatu hal pun yang bisa terjadi, ya, kecuali dengan minyak urapan itu, ya, seolah-olah. Kemudian juga penekanan kepada perjamuan kudus, ya, sehingga kadang-kadang sepertinya ada pergeseran, ya, orang mencari Yesus dan mengejar minyak urapan serta perjamuan kudus itu menjadi sangat tipis. Nah, kemudian juga kalau dari video ini terlihat bahwa ada begitu banyak orang, saudara bisa temukan lagi video yang lain yang begitu mengagumi Pak Pariaji begitu rupa, ya, sampai bisa terlihat di awan tersenyum, mengangkat tangan, dan si yang bersaksi ini berkata bahwa dia berpesan bahwa jangan khawatir karena Pak Pariaji selalu bersama kita, ya. Nah, inilah yang disebut dengan pengkultusan manusia. Kadang-kadang kita saking mengagumi seseorang karena mungkin karismanya atau pengajarannya, sampai kita terjebak dalam mengkultuskan dia melebihi Tuhan, dan tanpa kita sadari itu menjadi suatu berhala modern. Demikian juga dengan penggunaan minyak urapan, ya boleh-boleh saja ketika dibutuhkan untuk mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia menjadi segala-galanya, seolah-olah dengan cara lain tidak ada mujizat, ya, atau harus dengan minyak urapan yang dari gereja itu, ya, maka di situ letak salah dan dosanya, saudaraku, ya. Begitu juga dalam perjamuan kudus, memang Tuhan perintahkan supaya kita senantiasa melakukannya. Tetapi kalau penekanannya begitu berlebihan, ya, seolah-olah perjamuan kudus itulah menjadi segala-galanya, memberikan mujizat dan lain sebagainya melebihi pribadi Yesus itu, maka sudah terjadi melenceng atau penyimpangan. Ya, dalam Lukas 16 ayat 15b di sini dikatakan bahwa sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi semakin kita mengagumi seseorang, mungkin karena karismanya atau pengajarannya atau kehebatannya, kita membuat orang itu dibenci oleh Allah. Ya, jadi hati-hati, tempatkanlah para hamba Tuhan itu pada porsinya. Perlakukanlah mereka selayaknya, sepantasnya. Tetapi jangan sampai perlakuan kita melebihi seolah-olah perlakuan kepada Tuhan atau menuhankan mereka. Perlakukanlah mereka sewajarnya karena mereka juga adalah manusia yang adalah alat Tuhan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Let's check it out. Saya doa Tuhan berikan jalan yang benar, kami tersesat. Saya dalam pengurapan, saya tiba-tiba mau lihat ke atas, itu ada Pak Pariaji pakai baju putih bersama Tuhan Yesus di sebelahnya. Saya sangat kaget, lalu saya tertunduk, saya lihat lagi ke langit dan itu tidak ada. Saya sampai nangis sendiri. Iya, jadi saudara, akhirnya kami melanjutkan dan istri saya ini tidak berhenti-berhenti dari nangisnya semenjak kami dari daerah Mojowarno itu, yang setelah dia melihat Bapak Gembala almarhum bersama dengan Tuhan Yesus, ya, ada di awan-awan, dan tangannya seperti apa, Dan jadi Bapak
doain orang, tapi dia tersenyum, mukanya bersinar banget. Pak Prihaji pakai baju putih, sini Tuhan Yesus. Terus? Habis itu saya nggak percaya, saya duduk lagi, saya lihat ke atas lagi, Tuhan apa itu benar Pak Prihaji sama Engkau? Benar Tuhan, terima kasih atas beritamu. Satu hari ini Tuhan, Kau sudah memberkati hamba, melainkan hamba untuk melayani Kau meskipun dalam pengharapan, tapi itu menguatkan hamba agar lebih maju lagi dalam mengikuti suami dalam pengurapan. Itu kesaksian hamba, dan jangan pernah menyerah atau putus asa, karena Pak Prihaji selalu ada di dekat kita. Dia selalu bersama Tuhan Yesus, dia selalu melihat kepada kita.